A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pancingannya. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan istrinya tambah sayang maksudnya. Ibu jangan dulu tambah sayang ya. Yang jawab salam saya doakan juga mudah-mudahan suaminya tambah ngasih uangnya maksudnya juga. Tambah ngasih uangnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anwara wujuda bi tal'ati nabiyina Abil Qasim wa afadha buhura na'ma'i bi wasitati habibih Sayyidina Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatizah, para tuan guru, para kiai, lebih khusus yang sama-sama kita muliakan Kiai Muhammad Rosidi dan juga Kiai Saparwan dan juga tadi Ustadz Hasbullah ya, dan seluruh MC kita belum kenalan ya. Ustadz Azhar ya. Seluruhnya yang saya muliakan, para alim ulama, kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para asatizah kita, para kiai kita, para masyayikh kita, mudah-mudahan panjang umur dalam taat, istiqamah dalam ibadah, dan mudah-mudahan selalu membimbing kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang tidak lupa kita muliakan Bapak Kapolsek yang gantengnya Masya Allah ini. Tadi kenalan cuma belum disebutkan istrinya berapa tadi. Cuma kenalan saja tadi. Kita mudah-mudahan keluarganya selalu dijaga oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga mudah-mudahan kehadiran Bapak Kapolsek yang baru ini memberikan cahaya yang manfaatnya bisa kita rasakan seluruhnya bagi warga Longkali. Amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh tokoh masyarakat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita panjang lebar, saya ingin menyampaikan ada sebuah kabar gembira yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ahlan Ustaz. Nah, ini juga Ustaz Ulun ini, namanya Ustaz Rahmani. Nah, beliau juga dari Balikpapan. Fadhil Ustaz, sini Ustaz. Ya, Masya Allah, ini beliau ini hafal 30 juz. Wah, kalau di Balikpapan beliau ini jadi rebutan ya. Namanya Ustaz Rahmani. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga panjang umur, sehat afiat, dimurahkan rezeki, kabulkan hajat segala dunia wal akhirat. Ini istrinya 6 ini ya. Anaknya istrinya 6, anak 6 saja.
Ya, ahlan wa sahlan. Ya, kembali saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kata beliau memuji perkumpulan yang kita lakukan saat ini. Kata beliau, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub, dawaqat taubah yal asi idza batatu, dawaqat aubatu yasyarid idza batau, dal jama' la syak tukfaru bihi jami'al dhunub. Kata Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bahwasanya tidak ada satu perkumpulan, tidak ada sebuah majelis, tidak ada sebuah perkumpulan yang mana di dalamnya dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sebuah perkumpulan yang mana di dalamnya dibacakan sirah nabawiyah. Tidaklah sebuah maulid yang mana di dalamnya diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali majlis tersebut adalah tempat di mana kesusahan kita, kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, "Dzawaka taubatuk yal asi idza batatuk." Ini adalah tempat, ini adalah waktu, ini adalah tempat yang tepat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tempat yang tepat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata beliau? Dzal jama' la syak tukfaru bihi jami'ad dzunub. Karena perkumpulan seperti ini, kata beliau ini bukan kayak saya. Kalau saya kan di Balikpapan cuma jualan bingka. Ya, tapi kalau ini yang berbicara, yang mengucapkan adalah Al-Qutub Al-Habib Al-Wali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kata beliau, "Dzal jama' la syak tukfaru bihi jami'ad dzunub." Majlis seperti ini tidak diragukan lagi tempat di mana segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana segala permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tempat ini saya mengajak bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini di hatinya kosong daripada niat-niat baik, mari saat ini kita semua hadirkan apa yang kita inginkan. Yang punya masalah dalam rumah tangganya, minta saat ini juga sama Allah agar diselesaikan. Yang punya penyakit, minta saat ini juga agar diangkat segala penyakitnya. Yang punya kesempitan dalam hidup, minta saat ini juga agar diangkat kesempitan hidupnya. Yang suaminya belum taat, minta sama Allah saat ini juga, minta sama Allah agar suaminya dijadikan suami yang taat dan bertanggung jawab. Yang istrinya belum memakai atau menutup aurat, minta sama Allah saat ini juga, minta sama Allah agar istrinya menjadi istri yang salehah, agar istri menjadi istri yang muti'ah, muttaqiyah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyampaikan, ud'uni astajib lakum. Minta. Kita kalau bikin acara, ya kayak tadi saja ketua panitia sudah menyampaikan ketika rapat, nah itu banyak sekali hal-hal yang akan diadakan. Itu pasti banyak perencanaan, banyak permohonan yang diajukan. Ya, kita kalau di dunia punya keinginan datang ke rumah orang yang mungkin bisa dibilang orang kaya dan seterusnya, pasti banyak proposal kita. Pak Haji, kita butuh ini. Pak Haji, kita butuh ini, butuh ini. Itu kalau di dunia kita datang kepada orang yang bisa menunaikan segala permohonan kita minta yang banyak. Sedangkan kita saat ini banyak permohonan kita, dan saat ini kita duduk di majlis yang mana di dalamnya dibacakan tentang cerita kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Al-Habib Ali, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada seperti majlis maulid yang bisa mengangkat segala kesusahan dalam kehidupan kita. Maka saya mengajak sekali lagi, hadirin wal hadirat, mari kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada kesusahan dalam hidup kita, minta mudah-mudahan Allah mengangkat kesusahan tersebut, dan kesempitan dalam kehidupan kita mudah-mudahan Allah lapangkan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Imam Sahabah
Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbih bahwasanya inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula. Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak terhingga. Yang mana malaikat-malaikat itu, kalau tadi Bapak Kapolsek menyampaikan setiap malam Ahad beliau ronda keliling. Ini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala setiap malam keliling. Setiap malam keliling dunia, keliling di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yatatabba'una majalisil zikir. Itu malaikat itu apa yang dicari sama malaikat? Malaikat keliling-keliling cari di mana ada majelis ilmu, cari di mana ada majelis zikir, cari di mana ada majelis. Maka ketika didapatkan sebuah majelis zikir di situ, itu malaikat duduk bersama kita semua. Dan malaikat bahkan membentangkan sayapnya untuk kita semua, yang artinya saat ini kita semua mendapatkan istighfarnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini malaikat hadir bersama kita. Itu nggak perlu diragukan lagi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas. Hari ini, saat ini juga itu malaikat hadir duduk bersama kita semua. Yang mana ketika selesai daripada majelis ini malaikat laporan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah wallahu a'lamu biha, yang mana Allah Maha mengetahui atas apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikatnya, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menanyakan kembali, wahai malaikatku, dari mana kalian? Apa yang kalian lakukan di dunia? Wahai Allah, kami berkeliling di dunia, kami duduk di majlis hamba-Mu ya Allah. Kami duduk di majlis zikir ya Allah. Kami duduk di majlis maulid ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, apa yang dilakukan oleh hambaku di majlis tersebut? Malaikat menjawab, ya Allah, yastaghfirunak. Mereka hamba-hambamu di majlis tersebut meminta ampun kepadamu ya Allah. Kemudian apa yang mereka minta? Wa yas'alunak. Hamba-hambamu di majlis tersebut meminta kepadamu ya Allah. Kata Allah, apa yang mereka minta? Yas'alunaka jannatan. Ya Allah, hamba-hambamu minta kepadamu agar diberikan surga oleh Engkau ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ra'ul jannah. Apakah orang-orang yang meminta surga itu pernah lihat surga? Pernah lihat surga enggak, Pak? Bu? Pernah lihat surga? Kok minta surga? Biasanya kan kalau sesuatu yang diinginkan itu sudah lihat wujudnya gitu. Orang mau mobil Alphard, dia udah lihat tuh mobil Alphard tuh bagaimana spesifikasinya, baru dia pengen mobil. Kalau dia nggak pernah tahu mobil Alphard, ya nggak mungkin dia minta mobil Alphard. Tapi kenapa kita semua minta surga Allah Subhanahu wa taala? Itu tandanya kita beriman dan kita jujur dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat menyatakan lagi, ya Allah, mereka pun juga meminta perlindungan kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka minta perlindungan dari apa? Mereka meminta yastajirunak min narik. Hamba-hambamu meminta perlindungan daripada neraka-Mu ya Allah. Allah nanya lagi, apakah mereka melihat neraka? Pernah nggak melihat neraka? Kok hamba-hambaku minta neraka? Itu bukti juga bahwasanya kita pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujung daripada hadis ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang hadir di majelis seperti ini? Kata Allah, asyhidu malaikati, wahai para malaikatku sekalian, saksikanlah, engkau menjadi saksi. Asyhidu malaikati anni qad ghafartu lahum wa a'taitum ma sa'alu wastajartum ma istajaru. Wahai malaikatku, saksikanlah, aku telah mengampuni seluruh orang-orang yang hadir di majelis ini, dan aku telah memberikan surga kepada orang-orang yang meminta di majelis tersebut, dan aku hindarkan mereka daripada api neraka-Ku.
Kemudian kata malaikat, ya Allah, itu yang hadiri majelis itu ada orang yang banyak dosa. Dia datang ke majelis, dia cuma datang ke majelis saja. Dia nggak minta ampun, dia nggak taubat, dia nggak minta surga. Ya dia tiba-tiba duduk aja di majelis tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaum alladzi la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang hadir di majelis seperti ini, kata Allah, humul qaum alladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun kerugian. Walaupun orang tersebut orang yang banyak maksiatnya, hadir di majelis ini bukan untuk mendengarkan majelis, hanya sekedar mungkin mau rebutan telur misalkan, atau biar dapat nasi kotak misalkan, atau mau apa yang lain. Humul qaum alladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka tidak akan pernah rugi. Mereka pun juga akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun juga akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita dapatkan karena lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang hadir di majelis seperti ini itu tidak didapatkan cuma-cuma, itu didapatkan dengan tetesan darahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lahirnya sebuah kemuliaan, adalah lahirnya sebuah keagungan, adalah lahirnya sebuah keistimewaan. Keistimewaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi sudah diajak oleh ketua panitia agar mari kita sama-sama untuk rajin hadir di majelis-majelis ilmu dimanapun dan siapapun yang menyampaikannya, selama yang menyampaikannya tidak mencaci para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, kalau saya pribadi, saya dimanapun selama yang disampaikan itu perkara yang baik, Al-Quran dan Al-Hadis, selama yang menyampaikan tidak mencaci para sahabat, saya dengarkan, saya ambil yang baik. Mau dia NU kah, mau dia Muhammadiyah kah, mau dia Persis kah, mau dia apakah, macam-macam lah, mau dia jamaah tabligh, mau dia, selama itu baik, mari kita ambil kebaikannya. Karena apa? Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, kebaikan itu adalah barang temuannya orang beriman. Dimanapun kita ada mendapatkan kebaikan, sah untuk kita mengambilnya. Dimanapun kita mendengarkan kebaikan, boleh untuk kita mengamalkannya, selama itu kebaikan. Maka siapapun yang menyampaikannya, hadirlah di majelis ilmu, karena tidak ada satupun yang rugi ketika kita duduk di majelis ilmu tersebut. Karena ada sebuah rahasia mendapatkan pahala yang luar biasa, sedangkan amalnya biasa-biasa saja. Apa itu? Hadir di majelis ilmu itu adalah amalan yang sangat luar biasa dan terjamin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan, orang duduk di majelis ilmu surga dapat, neraka terhindar, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu jauh daripada perkara riya. Jauh daripada perkara riya. Di mana coba orang riya? Orang hadir di majelis ilmu kadang kalau hadir di majelis itu kadang sambil ngantuk-ngantuk. Itu orang-orang yang ngantuk-ngantuk itu dapat ampunan dari Allah, dapat rahmat dari Allah, dapat maghfirah dari Allah. Cuma hadir di majelis ilmu walaupun ngantuk, walaupun kepanasan dan seterusnya, hadir di majelis ilmu itu terjamin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau saya yang berbicara, kalau saya yang pegang mic, ini belum tentu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan mungkin baik, mungkin banyak yang mengamalkan setelah apa yang saya sampaikan. Tapi ketika saya menyampaikan karena riya, ketika saya menyampaikan karena ujub, ketika saya menyampaikan karena sum'ah, ketika saya menyampaikan karena sombong,
maka apa yang saya sampaikan tidak akan tertulis sedikit pun, akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya rentan pahalanya hangus. Tapi kalau orang yang hadir di majelis ilmu duduk sambil ngantuk-ngantuk, mana ada riaknya? Ya. Riaknya di mana orang duduk majelis ilmu sambil ngantuk? Nggak ada riaknya. Nggak ada yang ngantuk kan? Nah, ada malah. Alhamdulillah. Maka dari itu hadirlah di majelis ilmu dimanapun, karena majelis ilmu tidak ada sekali lagi humul kaum alladzi la yashqa bihim jalisun. Orang yang duduk di majelis ilmu sedikit pun tidak akan pernah mendapatkan kerugian dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan yang dicintai Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan oleh kiai kita Al-Qur'an ya, tadi apa kata beliau? A'udzu bisyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswah bagi seluruh manusia. Kalau yang namanya seluruh manusia itu siapapun dapat menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Orang kaya bisa menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi orang kaya, suri tauladan bagi orang miskin, suri tauladan bagi para guru, suri tauladan bagi para murid, suri tauladan bagi para pedagang, suri tauladan bagi para pencari nafkah, suri tauladan bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi orang-orang kaya. Suatu ketika Rasul itu pernah diberikan sekarung apa? Bukan sekarung beras, sekarung uang oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, afwan, paman Nabi radhiyallahu ta'ala. Dikasih uang 1 karung. Itu panitia kalau dikasih uang 1 karung kira-kira jadikan apa, Pak? Kalau di Kapolsek dikira dia satu karung jadikan apa, Pak Kapolsek uang? Itu Rasul dikasihkan uang 1 karung oleh orang kaya ketika itu. Saat itu juga uangnya seluruhnya dibagikan untuk para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Bahkan ketika semua dibagikan, itu dibagikan habis, ada satu orang lagi datang. Ya Rasulullah, aku orang yang lemah, aku orang yang fakir, aku belum mendapatkan bagian. Kata Rasulullah, sudah habis uang yang nggak ada lagi. Tapi kata Rasulullah SAW, ntar kalau gitu aku gadaikan apa? Baju perang beliau pada orang Yahudi, yang mana hasil dari gadaian tersebut uangnya diberikan kepada fakir miskin tersebut. Gak ada kita kalau dikasih uang ya, jangankan 1 karung ya, segini aja itu sudah simpan luar biasa, rapat-rapat. Yang penting kalau perlu istri jangan sampai tahu itu ya. Ini Rasul 1 karung uangnya dibagikan, bahkan kurang beliau gadaikan baju perangnya sama orang Yahudi. Untuk apa? Untuk memberikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Rasul itu suri tauladan juga bagi orang-orang miskin. Pernah pada suatu ketika perang Khandaq atau nama lain perang Ahzab, itu lama sekali peperangan, atau yang kita kenal dengan perang Khandaq ya, yang menggali parit yang digagas oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Itu dalam peperangan tersebut tuh berbulan-bulan sampai habis bahan makanan, sampai yang namanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu meletakkan satu batu di perut beliau untuk menahan lapar. Kalau kita naruh batu untuk nahan apa? Nahan buang air ya. Naruh batu nahan buang air. Kalau zaman dulu naruh batu buat nahan lapar. Itu sahabat Abu Hurairah naruh batu di pinggang beliau, di perut beliau untuk menahan lapar. Dan kemudian beliau apa? Ketika ketemu Sayyidina Abu Bakar, langsung mendekat kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ya wahai sahabat Rasulullah SAW, langsung pura-pura apa? SKSD. Agar apa? Agar diberi makanan. Karena dia kelaparan. Oh ternyata
sahabat Abu Bakar ini nggak paham-paham. Oh sudah aku lapar diajak ngobrol aja kan gitu. Kadang ada itu juga. Ya. Ya ini juga salah satunya kita kalau ada kedatangan tamu ya, jangan sampai tamu ini ngobrol aja ya. Air seteguk aja nggak dikasih. Waliyazubillah. Tapi alhamdulillah. Tadi masya Allah sudah dikasih macam-macam dari ya. Kita doakan mudah-mudahan yang menyumbang pada majelis pada peringatan Maulid ini semuanya hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Itu sahabat Abu Bakar nggak tahu-tahu ngobrol aja panjang. Akhirnya wah ini kayaknya nggak ada tanda-tanda dapat makanan ini kata Sayyidina Abu Hurairah. Kalau gitu aku cari yang lain aja. Wah langsung cari lagi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika datang kepada Sayyidina Umar sama, wah ngobrol panjang lebar bagaimana taktik tentang peperangan dan seterusnya. Wah ternyata Sayyidina Umar juga nggak paham. Nggak paham, kodenya kurang keras ini ya. Sudah dikasih kode nggak paham-paham. Tapi ini belum ada yang ngasih kode ini. Kode cukup belum ada ini ya. Nanti kalau ada kode cukup nanti saya langsung paham lah ya. Itu kata Sayyidina Umar, ngobrol aja. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ini sama ini kayaknya nggak ada tanda-tanda dapat makanan juga ini. Udah saya cari yang lain lah. Cari lagi kepada sahabat Utsman bin Affan. Sama kayak gitu juga, nggak diajak makan. Akhirnya apa? Datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru lihat dari jauh, Rasul udah tahu ini, wah ini sahabat Abu Hurairah ini ada gajah di balik batu ini datang ngomong sama saya ini. Akhirnya, wahai Rasulullah, ngomong panjang lebar seterusnya. Pokoknya omongannya adalah mengarahkan untuk minta makan. Kata Rasulullah SAW apa? Wahai sahabat Abu Hurairah, ntar tunggu. Dari sebelum kau lanjutkan apa yang kau sampaikan, nah, Rasul menyingkap jubah beliau dan ternyata apa? Di perut beliau sudah ada 2 batu juga. Sayyidina Abu Hurairah menaruh 1 batu untuk nahan lapar. Rasulullah 2 batu ditaruh untuk menahan lapar beliau. Artinya apa? Rasulullah SAW lebih lapar daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasul panutan, suri tauladan juga bagi orang miskin. Begitu banyak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali tidak ada makanan di rumah beliau kecuali hanya tamroin atau ma'ain, yaitu air, seteguk air dan kurma. Gak ada. Kalau kita di rumah kita makanan banyak, nasi, beras, lauk, macam-macam, ya semua kita makan. Ya, apalagi orang kita Indonesia, semuanya dimakan. Ya, yang hidup, nah, pokoknya semua selama dia hidup itu semuanya bisa dimakan. Bahkan yang benda mati pun juga dimakan oleh orang Indonesia. Waliyazubillah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan bagi para guru. Suri tauladan bagi para guru. Itu yang namanya santri beliau, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itu ketika itu beliau dibawa oleh ibunda beliau, umur beliau 10 tahun. Ketika dibawa, ya Rasulullah, ini anakku 10 tahun, ini aku titipkan kepada engkau. Makanya bapak ibu, kalau punya anak itu 10 tahun, itu sudah boleh dimasukkan ke pondok. Itu umur yang pas untuk anak kita ditempa masuk pondok. Makanya ada beberapa pondok itu memulai pendidikannya pada usia 10 tahun. 10 tahun itu umur berapa? Umur 4 SD biasanya. 3 atau 4 SD itu ada sudah pondok-pondok yang seperti itu. Karena dulu Sayyidina Anas bin Malik itu mondok pertama kali dengan Rasulullah SAW umurnya 10 tahun. Dibawa oleh ibunda beliau untuk khidmah dengan Rasulullah SAW ketika umur 10 tahun. Tapi lebih dahsyat lagi di Indonesia. Di Indonesia itu ada pondok TK sudah bisa mondok. Itu di Kudus, pondok yang Bul Quran. Ya, itu pondok yang pencetak para penghafal Quran terbanyak di Indonesia. Nah, itu umur 10 tahun, itu bahkan TK pun kehidupan kita, contoh dalam kehidupan kita, dan kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Salah satu tanda utama orang tersebut cinta kepada Rasulullah SAW adalah man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang
yang menghidupkan sunnahku lah yang tergolong orang yang cinta kepadaku. Karena kalau cinta kepadaku maka kelak akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, perkara sunnah, insya Allah ini yang terakhir. Kita masih pilih-pilih. Perkara sunnah kita masih pilih-pilih. Kita mau melakukan sunnah itu yang sunnah-sunnah besar saja, tidak mau melakukan sunnah-sunnah yang kecil. Padahal tidak ada yang namanya sunnah besar dan sunnah yang kecil. Seluruh sunnah semuanya besar, seluruh sunnah semuanya mulia. Kenapa? Karena dikerjakan oleh manusia yang paling mulia, maka seluruh sunnah adalah yang paling mulia. Makanya dari tempat ini saya mengajak untuk kita men-setting ulang di akal kita, di otak kita, di sanubari kita tentang yang namanya sunnah. Sunnah itu tidak ada yang kecil, semuanya besar. Kita setting ulang dengan cara apa? Apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang paling mulia. Apa Pak? Bu? Apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang paling mulia. Contoh, saya mau tanya, kira-kira mana yang lebih mulia? Jadi imam atau jadi muadzin? Mana yang lebih mulia? Jadi imam atau jadi muadzin? Ibu-ibu, Bu, mana yang mulia? Ibu-ibu, muadzin atau imam? Muadzin. Bapak-bapak, mana yang mulia? Muadzin atau imam? Muadzin. Gak ada imam. Pak imamnya gak ada payung, Pak imam. Tadi kita sudah setting ulang ya. Apa settingnya? Apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang paling mulia. Perkara imam dan muadzin, mana yang lebih mulia? Maka jawabannya adalah imam. Kenapa? Cuma satu alasannya, karena Rasul SAW menjadi imam. Pernah nggak Rasul memandangkan azan? Yang memandangkan azan siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Kita tidak bilang yang banyak pahala. Kalau banyak pahala, bisa saja imam lebih banyak pahala, bisa saja muadzin lebih banyak pahala, tergantung mana yang tidak riya. Ya, kalau banyak pahala itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkara itu yang mana yang lebih mulia, patokannya cuma satu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu yang paling mulia. Jadi kita kalau sudah tersetting di akal kita perkara tersebut, kita kalau mau melakukan sesuatu itu pasti kita akan contoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh kalau mau minum, ada yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Minum tangan kanan, minum sambil duduk, minum baca bismillah. Ustaz, kan sama-sama saja masukin air. Iya memang sama, tapi beda. Kalau yang dilakukan Nabi yang perkara mulia. Kalau kita minum dengan tangan kiri sambil berdiri, bahkan sambil lari, sama, hausnya hilang, dahaganya hilang, tapi nggak ada keberkahan dalam kehidupan kita. Nahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mendengar, Zat yang Maha pemurah, Zat yang Maha mengabulkan segala doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari tempat ini, tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang hidupnya sakit mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah. Yang hidupnya sedih mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Yang hidupnya melarat mudah-mudahan dikayakan oleh Allah. Yang banyak hutang mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah. Yang suaminya belum taat mudah-mudahan dijadikan suami yang taat dan bertanggung jawab. Yang istrinya belum jadi istri yang soleh mudah-mudahan dijadikan istri yang soleh dan taat kepada para suami. Dan kita mudah-mudahan para suami jadi suami-suami yang soleh, istri kita jadi istri yang soleh-solehah, taat kepada Allah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah anugerahkan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang saleh-salehah, taat kepada Allah, bakti kepada kedua orang tua, menjadi penyempata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum mendapatkan jodoh.
Mudah-mudahan diberikan yang jodoh, diberikan jodoh soleh atau solehah. Yang belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan yang banyak, yang soleh, solehah. Dan mudah-mudahan warga Longkali seluruhnya mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW, terhindar dari segala musibah dan mara bahaya. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan juga kalau kita di surga Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina salihah wa ala ma nawaslafuna salih wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mintakan doa penutup kepada Ustaz Rahmani. Falyatafadhal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنة فضلا وأنت رب الحق ونحن بك طريقا وأنت انتزل لذلك أهلا. آمين. يا جار كل كثير صاحب كل فريد ومن كل فقير وعلى كل مخير وهو كل ضعيف. آمين. من يسر في العسير فتيسر عسرانك يسر يا من تفسير. حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها خبير. اللهم يسر الأمور والأمور الدين والدنيا والأخرى برزقك. اللهم يسر الأمور والمعافية والبلد والبلاد بسلام والعافية. آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في الأمور وبركة في رزق وسعة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأماننا عذاب السوء والجنة وشد النظر بوجهك الكريم وعفو عنك وعفو عنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وحفظنا من تفسير تلفظ التعمل والعمل وارزقنا وارزقهم علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وعلما وحكمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا هذا جمعنا مرحوما مغفورا وتفرقنا مما تفرق معصوما ولا تجعلنا ولا حولنا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. جل تقولكم يا الله فقبل نحن بركة يا الله رحمتنا يا الله وسلامة الدنيا والآخرة يا الله. جل تقولكم يا الله قرب سكينة مودة ورحمة أنا بقولكم يا صالح برحمتك يا أرحم الراحمين. جل تقولكم هم يا الله يسر طاعت لهم يا الله نركن لنا واسلم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. جل تقول أهل القرية بلدة يا الله بلدة طيبة ورب غفور بلدة سجادنا يا الله مأمور سلوكنا وسلوك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل daripada berbahaya ya Allah. Daripada ancaman fitnah ya Allah dan daripada musibah yang tidak kemudahan ya Allah. Jadikanlah ya Allah. Angkatkan ya Allah. Ya Allah. Ya selalu kepada ya Allah برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Bila taufik wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah